Salam Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Dr. Andi. Tapi sebelum itu, mari kita angkat satu pujian. Mari kita agungkan Tuhan Yesus melalui lagu pujian kita. Mari kita katakan, sebab Engkau besar Bapa, sebab perbuatanmu ajaib dalam kehidupan kami. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari Bapak Ibu, kita angkat pujian ini dari awal. Mari kita berikan kemuliaan. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sekali lagi Bapak Ibu, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar,
Engkau Allah yang terbesar, hanya Engkau Allah yang termulia Yesus, dan kami percaya itu Bapa. Kasih-Mu berlimpah dalam kehidupan kami Yesus. Makasih Bapa, makasih Roh Kudus. Dan Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi Tuhan, urapi kami Tuhan, agar kami bisa mengerti Tuhan, agar kami bisa paham Tuhan akan firman-Mu Tuhan Yesus, agar kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Kami ingin menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Kami ingin melaksanakan amanat-Mu Bapa. Makasih Tuhan Yesus, makasih Roh Kudus. Urapi juga hamba-Mu Tuhan yang akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Pendeta Dr. Andi Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Urapi dia Yesus. Biar Roh Kudus-Mu Tuhan yang berbicara melalui hamba-Mu ini Bapa, agar firman-Mu semakin ditinggikan Tuhan, dan semakin banyak telinga yang akan mendengar firman-Mu Tuhan. Makasih Bapa, makasih Yesus. Kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan. Ini hidup kami Tuhan, hanya di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Sangat senang kembali dapat bersua bertemu dengan saudara yang hebat-hebat. Dan biarlah pagi hari ini kembali kita dikuatkan, diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kita berdoa biarlah kuasa firman Tuhan itu kembali mengalir atas kehidupan kita. Amin. Mari kita lanjut saja saudara ya. Pertama dulu kita berdoa supaya pertemuan kita ini diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur ya Tuhan karena kebaikan-kebaikan yang Kau limpahkan atas kami. Kami mengucap syukur hingga pagi hari ini Tuhan masih memberikan napas kehidupan bagi kami. Kesehatan yang prima, tuntunan penyertaan, kekuatan, pengurapan, bahkan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan curahkan bagi kami. Setiap kuasa-kuasa kegelapan coba untuk mengganggu jalannya ibadah renungan pagi yang luar biasa ini kami patahkan, ancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah kiranya kuasa darah Yesus kembali mengalir menutup bungkus setiap kami Tuhan, sehingga kami aman dalam tangan perlindungan Tuhan. Oh terima kasih, mari Roh Kudus Engkau ambil alih ibadah ini Tuhan. Kaulah yang memimpin, menuntun, bahkan Kau juga yang mengajar setiap kami khususnya hamba-Mu Tuhan. Sehingga setiap perkataan yang dilepaskan semata-mata berasal dari Engkau ya Allah. Engkau yang memakai hamba-Mu Tuhan, sehingga dimampukan untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, haleluya, 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 haleluya. Iya, Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali saya ingin menyambut ya, I would like to welcome you to the channel of Khotbah Pendeta. Selamat datang pada saluran Khotbah Pendeta yang berafiliasi dengan saluran GBI Apia Setiabudi English Service International Church Medan, Bapak Ibu ya. Nah, bagi saudara yang suka mendengarkan khotbah dalam bahasa Inggris, silakan kunjungi saluran ini juga, GBI Apia Setiabudi English Service International Church, saudaraku. Ya. Baik saudara yang ada di Indonesia bagian barat, Ufuk barat dari Sabang sampai ke Ufuk timur Maroke, saudaraku, damai sejahtera Allah turun atas saudara sekaliannya. Demikian juga saudara-saudara yang ada di luar negeri, terutama Malaysia dulu, karena Malaysia ini tetap menduduki urutan pertama terbanyak yang menyaksikan video-video kita, yang mengikuti pengajaran-pengajaran yang disampaikan dari kota Medan, di mana kami berada. Salam Malaysia, Tuhan Yesus memberkati Ibu Kunia dan teman-teman, salam semuanya. Biarlah kiranya Malaysia juga dilawat oleh Tuhan lebih luar biasa lagi. Kemudian yang kedua adalah Amerika, khususnya negara bagian California juga. Shalom, may God bless you. Kemudian kota Newton, 15 menit driving from Boston. Nah, ini di sana ada Ibu Sarmila, Ibu Mila, kemudian ada Mr. Chris. How are you? I hope you just are fine today. You may follow us, watching us, and God bless you abundantly for both of you. Amin. Haleluya. Haleluya. Kemudian juga Australia juga, ya Australia sudah, lalu Singapura. Nah, Singapura ini negara tetangga yang terdekat juga ya, luar biasa. Haleluya. Kemudian Taiwan, ya, Belanda, Jerman. Tapi saya lupa rekan saya ini yang tengah ada di Penang, Lina, how are you? Lina, apa kabar? Semangat ya, saya berdoa kiranya Tuhan juga pakai
Anda di sana untuk memenangkan jiwa-jiwa di dalam nama Tuhan Yesus. Oke. Dan negara-negara lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu, biarlah kiranya damai sejahtera Allah juga turun pagi hari ini atas saudara dan dimampukan untuk menangkap, memahami apa yang disampaikan oleh Tuhan melalui hambanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu saudara kasih, dalam nama Tuhan Yesus, kita sudah melakukan tour yang luar biasa Bapak Ibu melalui Alkitab, ya. Kita sudah mengunjungi jemaat Tuhan yang di awalnya, ya, kita telah berkunjung ke Efesus Bapak Ibu, lalu kemarin ke Philadelphia Bapak Ibu. Begitu banyak luar biasa gereja ini, jemaat ini dikenan oleh Tuhan Bapak Ibu. Bahkan jemaat Philadelphia Bapak Ibu dijadikan sokong guru, pilar Bapak Ibu untuk kekristenan yang ada di dunia, dan sampai sekarang bisa kita rasakan Bapak Ibu, ya. Dan sekarang kita akan berkunjung ke 7 gereja yang terakhir Bapak Ibu, ya, yaitu jemaat Laodikia sebagaimana dicatat di dalam Wahyu pasal 3 ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya ke-22. Nah, apa yang terjadi atas jemaat ini? Adakah Tuhan murka atau menegur jemaat yang ada di Laodikia ini, atau malah sebaliknya Bapak Ibu? Nah, kita ingin belajar Bapak Ibu, kira-kira pembelajaran seperti apa yang kita dapatkan sehingga itu kembali untuk mengkoreksi, mengukur kehidupan rohani kita, kehidupan iman kita Bapak Ibu bersama dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu, ya. Namun sebelum sampai pada pembacaan Bapak Ibu, mari dulu, ya, kita sekilas untuk mengetahui dulu, ya, tentang kota Laodikia ini Bapak Ibu. Laodikia artinya adalah hak kaum awam, jadi kaum awam, hak kaum awam, itulah artinya Laodikia Bapak Ibu, ya. Alamat gereja dicatat di ayat 14 Bapak Ibu, ya. Di sana dituliskan, ya, dikatakan, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Lalu perihal karakteristik kota Laodikia ini Bapak Ibu, ya, yang pertama itu dikatakan dinamai oleh Antiochus Theos tahun 250 sebelum Masehi. Ibu kota provinsi Laodikia memang Bapak Ibu, ya, dari 7 jemaat Bapak Ibu di Asia Kecil, Laodikia Bapak Ibu, ya, ini merupakan kota yang termakmur Bapak Ibu, ya, kota yang termakmur. Wah, ya, luar biasa Laodikia ini, kota Laodikia ini Bapak Ibu, ya. Nah itu, ya, jadi merupakan ibu kota provinsi. Kota ini terletak 40 mil di sebelah tenggara Philadelphia Bapak Ibu, dan 100 mil sebelah timur Efesus. Nanti bisa kita lihat itu di peta Bapak Ibu, dan petanya pun masih ada sampai sekarang, ya, di mana gereja ini hadir pada waktu itu Bapak Ibu, ya. Letaknya di pinggir sungai Lisus dekat perbatasan Frigia, merupakan jalan raya perdagangan dari Efesus ke benua Asia Besar Bapak Ibu, ya. Jadi ada Asia Kecil, ada benua Asia Besar Bapak Ibu, ya. Nah ini luar biasa. Penghasilannya kain bulu domba hitam biru yang indah dan mengkilap, serta mahal tentu harganya Bapak Ibu, ya. Penghasil obat mata yang termasyhur pada waktu itu. Jadi mereka penghasil obat mata, salep Bapak Ibu. Nah justru Tuhan Yesus nanti menggunakan salep juga Bapak Ibu, ya, untuk menegur mereka. Nah itu, ya. Lalu berikutnya, orang Laodikia sangat bangga dengan kekayaan duniawinya mereka Bapak Ibu. Nah inilah, ya, sebenarnya kaya itu nggak dilarang oleh Tuhan Bapak Ibu, ya. Kaya, ya, puji Tuhan, itu berkat bonus daripada Allah. Tapi maunya jangan berhenti sampai hal-hal lahiriah saja, karena lahiriah ini sifatnya sementara, kan begitu Bapak Ibu. Maunya masuk lebih dalam lagi sehingga menyentuh dimensi rohani, sehingga kita juga bukan hanya kaya secara duniawi, ya, secara hal-hal materi, tapi kita juga kaya dalam roh Bapak Ibu. Ini yang Tuhan inginkan Bapak Ibu, karena kekayaan di dalam roh itulah, kekayaan rohani itulah yang Tuhan inginkan. Mengapa Bapak Ibu? Karena itu sifatnya kekal Bapak Ibu. Kalau duniawi ini kan berapa lah, ya. Musa berkata kalau kita sehat Bapak Ibu 70 tahun, kalau lewat dari usia 70 tahun itu bonus Bapak Ibu. Berarti kan sangat singkat sekali Bapak Ibu. Kita bisa hitung-hitungan lah,
Kan seperti itu, berapa lama lagi kita tinggal ya? Kan kayak gitu Bapak Ibu ya. Nah, tapi kalau yang sifatnya kekayaan rohani itu kekal. Nah, ini yang nggak dipahami oleh banyak orang Bapak Ibu. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita semua diingatkan oleh Tuhan, diajar oleh Tuhan, sehingga kita tidak hanya berfokus pada hal-hal duniawi, tapi hal-hal rohani juga itu menjadi bagian yang utama, prioritas utama dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu, Tuhan ingatkan itu kepada kita ya. Nah, jadi berikutnya, kota yang sering mengalami gempa bumi. Wah, ini kayak di Jepang aja kota ini Bapak Ibu, sering mengalami gempa bumi ya. Kita juga di Indonesia sering mengalami hal yang sama Bapak Ibu. Lalu kini kota ini tinggal hanya reruntuhan. Wah, udah selesai Bapak Ibu, tinggal puing-puingnya Bapak Ibu ya. Stadion sandiwara, tembok dan lain-lain. Nah, itu tinggal puing-puingnya Bapak Ibu. Ya, lalu kira-kira 12 mil dari Laodikia ada sumber mata air. Airnya suam-suam kuku. Nah, jadi memang Laodikia ini juga nanti Bapak Ibu disebut sebagai jemaat yang suam-suam kuku Bapak Ibu ya. Tentu ini berbicara tentang air juga Bapak Ibu. Lalu yang terakhir, ada penyembahan kepada dewa Asklepios. Jadi nama dewanya Asklepios, yaitu dewa kesembuhan Bapak Ibu. Nah, begitulah kehidupan keagamaan masyarakat Laodikia pada waktu itu. Penduduk kota ini sering berkompromi dengan kesenangan duniawi. Nah, jadi memang sangat identik dengan hal-hal duniawi, sehingga jemaat Tuhan menjadi jemaat yang suam-suam, tidak dingin dan tidak panas. Bapak Ibu saya kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Jadi lingkungan itu juga sangat mempengaruhi kehidupan kita pribadi, lepas pribadi. Demikian juga yang ada di Laodikia Bapak Ibu, karena sebagian besar orang itu Bapak Ibu lebih menonjolkan keduniawiannya, dan itu masuk Bapak Ibu ya ke dalam kehidupan jemaat yang ada di Laodikia. Dan inilah yang ditegur oleh Tuhan Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu. Nah, lalu ya, saya pikir itu saja Bapak Ibu yang bisa disampaikan. Lalu kelanjutannya kita masuk pada pembacaan firman Tuhan Bapak Ibu. Mari kita buka Alkitab kita. Are you ready? Ya. Wahyu pasal 3 ayatnya yang ke-14 sampai ayat yang ke-12 Bapak Ibu ya. Ayat 14 di sana dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin. Amin. Nah, ini baru kali ini Tuhan memperkenalkan dirinya dengan sebutan Amin Bapak Ibu ya. Jadi kalau sebelum-sebelumnya enggak ya, tapi kepada jemaat Laodikia ya dia memperkenalkan dirinya dengan kata Amin. Jadi Allah itu iya dan Amin Bapak Ibu ya, Alfa dan Omega. Nah, ini Amin, yaitu Tuhan Yesus sendiri ya. Saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Wah, luar biasa Bapak Ibu ya. Lalu di ayat 15 di sana dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas Bapak Ibu. Bapak Ibu saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kita ditegur Bapak Ibu ya oleh Tuhan. Jadi bukan hanya oleh jemaat-jemaat yang ada di Laodikia Bapak Ibu, dan itu sudah lewat 2000 tahun yang lalu kurang lebih Bapak Ibu. Tapi pagi hari ini juga Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan juga berbicara kepada kita Bapak Ibu secara langsung melalui firman-Nya yang boleh kita dengar pada pagi hari ini Bapak Ibu. Apa yang diinginkan Tuhan Bapak Ibu? Tidak boleh suam-suam kuku. Kalau dingin-dingin saja, kalau panas-panas saja, kalau suam-suam kuku, Tuhan akan memuntahkan dari mulutnya Bapak Ibu. Ya, Tuhan nggak mau Bapak Ibu. Nah, bagaimana supaya kita jangan suam-suam kuku? Nggak ada cara lain, merapat pada sumber kehidupan itu, yaitu Tuhan Yesus Bapak Ibu. Dengan cara apa? Ya, ini salah satunya Bapak Ibu ya. Mengikuti renungan sebagaimana yang kita lakukan Bapak Ibu ya, hari lepas hari Bapak Ibu ya, luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi biarlah kita tidak akan suam-suam kuku Bapak Ibu, mestinya tidak akan suam-suam kuku Bapak Ibu, karena roh kita terus diberikan menu Bapak Ibu, diberikan makanan yang lezat, makanan yang sehat Bapak Ibu, sehingga terus bergairah Bapak Ibu, kan begitu. Amin Bapak Ibu ya. Ini kehidupan roh kita Bapak Ibu. Haleluya ya. Lalu berikutnya di ayat 16 ya, di sana dikatakan, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Wah, ini Bapak Ibu, ini ancaman nih Bapak Ibu ya, kalau suam-suam kuku dimuntahkan Bapak Ibu. Wah, kalau udah dimuntahkan, akhirnya kita jadi santapan iblis Bapak Ibu ya. Kehidupan kita ini ibarat tinggal tulang yang kering Bapak Ibu ya. Di situ sudah tidak ada lagi roh Allah Bapak Ibu.
Ya, dan itu yang ditakuti oleh Daud kalau Tuhan murka, Bapak Ibu. Jangan sampai rohnya, Roh Kudusnya ditarik dari kehidupan Daud, Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu ya. Jadi kita boleh belajarlah dari Daud juga, Bapak Ibu, ketika kita melakukan dosa, Bapak Ibu. Suam-suam kuku juga bagian dari dosa, Bapak Ibu. Nah kan akibatnya apa, Bapak Ibu? Tuhan akan tarik kaki tiang dari kehidupan seseorang. Tuhan akan tarik kaki tiang dari gereja. Tuhan akan tarik kehidupan dari rumah tangga. Tuhan akan tarik kaki tiang dari kota, Bapak Ibu, bahkan dari bangsa. Nah, kalau sudah terjadi, kalau itu terjadi, Bapak Ibu, maka kehidupannya tinggal tulang kering, maka menjadi santapan iblis, Bapak Ibu. Nah, ini ya. Jadi puji Tuhan, pagi hari ini kita kembali diingatkan oleh Tuhan. Lalu di ayat 17, Bapak Ibu, di sana dikatakan, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Nah ini Bapak Ibu, di awal tadi saya sudah katakan, kota Laodikia ini kota yang terkaya dari 7 jemaat, dari 7 kota yang sudah kita bahas, Bapak Ibu. Demikian juga jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Laodikia, Bapak Ibu, kaya-kaya secara materi, Bapak Ibu. Nah sehingga mereka berpikir, wah sudah aman, ada di zona nyaman, ngapain lagi ikut pertamiangan, ngapain lagi ikut pembahasan pendalaman Alkitab, ngapain lagi ikut doa-doa tiap pagi, tiap malam, ngapain? Udah aman, udah santai saja kita sudah aman. Nah, ini Bapak Ibu ditegur oleh Tuhan, Bapak Ibu. Nah itu ya, di hadapan Tuhan, Bapak Ibu, walaupun mereka kaya secara jasmani, Allah mampu menyelusuri kedalaman hati kita, Bapak Ibu, ternyata kering, kerontang, Bapak Ibu. Nah seperti itu, Bapak Ibu, sehingga Tuhan katakan, engkau sesungguhnya adalah miskin, engkau melarat, engkau malang. Wah ini teguran yang sangat keras, Bapak Ibu, dari Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Jadi ditegur jemaat-jemaat yang ada di Laodikia ini, Bapak Ibu. Nah ya, dikatakan lagi di sana, Bapak Ibu, bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, telanjang. Jadi di hadapan Tuhan mereka telanjang, bahkan di hadapan iblis juga nampak ketelanjangan mereka, nampak kemaluan mereka, Bapak Ibu. Kenapa, Bapak Ibu? Karena kuasa firman Tuhan tidak melindungi mereka, kuasa darah Yesus tidak melindungi mereka, Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, jadi di hadapan Tuhan ketelanjangan mereka begitu sangat jelas, apalagi di iblis, di hadapan iblis, Bapak Ibu, menjadi santapan iblis, Bapak Ibu. Nah itu dia ya. Jadi di ayat 18 lagi di sini dikatakan, maka aku menasihatkan engkau, puji Tuhan, Bapak Ibu ya. Semurka-murkanya Tuhan, semarah-marahnya Tuhan, dia masih memberikan kesempatan ya, dia masih mau menasihati kita, Bapak Ibu, supaya kita jangan tersesat, maksudnya, Bapak Ibu ya. Sehingga Tuhan berkata, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Nah ini Bapak Ibu ya, jadi Tuhan menyuruh mereka supaya membeli emas yang telah dimurnikan dari api, yaitu berbicara tentang pengajaran-pengajaran yang sehat tadi itu, Bapak Ibu. Karena nanti mereka ini terjebak juga dengan pengajaran-pengajaran, Bapak Ibu, yang mengajarkan tentang perzinahan, penyembahan berhala, Bapak Ibu. Kan seperti itu. Ke gereja iya juga, tapi perzinahan juga mereka lakukan, penyembahan berhala juga mereka lakukan. Dan ini kan masalah yang dihadapi oleh jemaat-jemaat yang ada di Asia kecil itu, Bapak Ibu ya. Terkecuali gereja yang ada di Smyrna dan gereja yang ada di Philadelphia, Bapak Ibu. Nah mereka benar-benar taat, tapi sisa 5 gereja, Bapak Ibu, itu melakukan hal-hal yang suatu kekejian di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Nah ini dia ya, sehingga Tuhan memerintahkan untuk membeli emas yang telah dimurnikan dari Tuhan. Nah ini Bapak Ibu ya, jadi emas itu berbicara tentang hal-hal yang rohani, Bapak Ibu, pengajaran-pengajaran ya, maksudnya ya, dengarkan pengajaran, ikuti pengajaran, hidup di dalam pengajaran. Nah ini Bapak Ibu, jadi ditegur, Bapak Ibu ya, agar engkau menjadi kaya. Nah, jadi agar engkau menjadi kaya, maksudnya kaya apa? Kaya rohani, Bapak Ibu. Karunia-karunia roh itu dapat mereka miliki sehingga kehidupan batin mereka tidak kosong kelontang, Bapak Ibu, kering, Bapak Ibu, seperti itu. Jadi bukan kaya materi aja. Kaya materi itu ya boleh, berkali-kali saya katakan ya, nggak dilarang kaya materi, tapi terus masuk pada dimensi yang lebih dalam supaya seimbang ya, Bapak Ibu. Jadi kalau kaya materi ya memang kita butuhkan materi untuk penginjilan, karena penginjilan ini butuh 3D, dana,
doa, daya Bapak Ibu. Jadi dananya ini, dananya ini Bapak Ibu. Kita butuh dana Bapak Ibu. Kita memang harus kaya Bapak Ibu. Tapi tidak berhenti sampai tataran jasmani, tapi kita masuk pada tataran dimensi rohani Bapak Ibu. Dan itu yang mau Tuhan kasih Bapak Ibu. Tapi jangan pernah khawatir Bapak Ibu. Jangan takut nggak kaya Bapak Ibu. Yang utama dibangun dulu kehidupan dimensi rohani kita Bapak Ibu. Nah ini, jadi kalau sudah kita bangun Bapak Ibu, maka hikmat, marifat, pengertian, pewahyuan Bapak Ibu, nah itu akan tercurah Bapak Ibu, lalu kita akan dapat bonus. Yang penting kita kerjakan kehendak Tuhan, penjangkauan jiwa-jiwa. Intinya di 7 Jumat ini Tuhan fokus pada penjangkauan jiwa-jiwa Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu ya. Jadi yang namanya kekayaan itu nanti bonus Bapak Ibu. Itu bonus, Tuhan akan memberikan kekayaan, itu kan sudah janji Dia Bapak Ibu. Janjinya itu Bapak Ibu. Jadi jangan takut nggak kaya. Nah, tapi kekayaan itu digunakan untuk menyampaikan berita kenabian, suara kebenaran, kan seperti itu Bapak Ibu. Dan ini yang dialami oleh jemaat yang ada di Laodikia Bapak Ibu. Mereka cuma bangga memiliki harta Bapak Ibu. Padahal itu sifatnya panah. Dan ternyata hari ini tinggal puing-puing, kemana harta itu semua jadi debu Bapak Ibu, balik. Nah itu. Kan seperti itu Bapak Ibu. Lalu bagaimana dengan mahkota yang sudah disiapkan Tuhan? Apakah mereka mendapatkan mahkota? Tuhanlah yang tahu itu Bapak Ibu. Ya, haleluya. Ya. Lalu di sini ayat 18 lagi Bapak Ibu, saya ulang sekali lagi. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih Bapak Ibu. Jadi pakaian putih ini Bapak Ibu ya, ini juga berbicara tentang kekudusan. Kehidupan mereka sudah tercemar Bapak Ibu. Nah sehingga Tuhan menyuruh mereka untuk membeli emas yang telah dimurnikan dalam api, dan Tuhan juga menyuruh mereka untuk membeli kain putih Bapak Ibu. Nah itu langsung dari Tuhan Bapak Ibu, bukan dari yang lain-lain. Itu teguran Tuhan atas mereka, supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu Bapak Ibu. Jadi harta benda Bapak Ibu, pengajaran-pengajaran yang dilakukan oleh nabi-nabi palsu itu tidak mampu menutupi ketelanjangan kita di alam roh, di dunia roh Bapak Ibu. Tetap saja itu nampak ketelanjangan kita Bapak Ibu ya. Nah ini, jadi sangat jelas Bapak Ibu. Yang memalukan. Nah ini memalukan Tuhan Bapak Ibu. Janganlah kehidupan kita memalukan Tuhan Bapak Ibu. Sehingga nanti, wah Tuhan juga bisa hitung-hitungan Bapak Ibu. Ya artinya Tuhan tidak mempercayakan hal-hal yang besar Bapak Ibu. Karena firman Tuhan ini Bapak Ibu, ya sesuatu hal yang luar biasa. Dia bagikan pedang bermata dua. Biarkan Dia percayakan kepada kita Bapak Ibu. Dan kita rindu untuk itu. Amin Bapak Ibu ya. Lalu dan lagi minyak untuk melumas matamu Bapak Ibu. Padahal mereka pengasih salep Bapak Ibu, untuk menyembuhkan sakit mata Bapak Ibu. Tapi justru Tuhan Bapak Ibu ya memberikan minyak untuk membuka mata mereka, yaitu mata rohani mereka Bapak Ibu. Jadi minyak itu juga berbicara tentang Roh Kudus Bapak Ibu ya, simbol. Nah lalu supaya engkau dapat melihat. Nah jadi Bapak Ibu, mereka nggak mampu Bapak Ibu. Yang mereka lihat itu adalah hal-hal duniawi. Jadi mereka tidak mampu Bapak Ibu melihat ke depan Bapak Ibu ya. Nah apa bakalan yang terjadi Bapak Ibu ya, karena Tuhan mengajarkan tentang hal-hal rohani, karena memang itu yang lebih penting dari hal-hal duniawi Bapak Ibu. Nah tapi jangan takut juga kita tidak berkecukupan. Tuhan tahu itu Bapak Ibu. Tapi Tuhan ingin benahi dulu kehidupan rohanimu, dimensi rohmu, supaya engkau kokoh, supaya engkau kuat, dan aku bisa pakai engkau. Untuk itulah kau panggil. Nah kan kayak gitu Bapak Ibu ya. Untuk itulah kamu ada di muka bumi ini, membangun kerajaanku turut serta, supaya kau dapat mahkota, supaya kamu selamat mengalami kekekalan bersama dengan aku. Nah nanti bagaimana Tuhan menasihati mereka, mari kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Di ayat 19 Bapak Ibu, di sini dikatakan, barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar. Nah jadi ini siap-siap mereka Bapak Ibu ya, karena Tuhan mengasihi mereka, maka Tuhan siap untuk menegur mereka, kemudian hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Nah jadi ketika dihajar, ditegur Bapak Ibu ya, jangan seperti Saul ketika ditegur Bapak Ibu ya, masih ada kompromi. Nah beda dengan Daud, ketika ditegur ya dia membuka hatinya Bapak Ibu, dia terima, dan akhirnya
Pengampunan pun turun atas dia, lalu Tuhan merestorasi, memulihkan kehidupannya, dan Tuhan pakai dia. Amin Bapak Ibu ya. Begitu juga seperti Petrus Bapak Ibu ya. Ketika dia berdosa di hadapan Tuhan, dia datang kepada Tuhan, minta ampun, lalu pengampunan Tuhan turun Bapak Ibu, lalu Tuhan merestorasi, memulihkan kehidupannya, maka dunia goncang Bapak Ibu. Beda dengan Yudas Iskariot Bapak Ibu, langsung bunuh diri. Dia kehilangan kesempatan, dia kehilangan peluang. Pertanyaannya, apakah dia mendapatkan bagian di kerajaan surga? Apakah dia mendapatkan mahkota Bapak Ibu? Itu rahasia Tuhan Bapak Ibu, saya juga nggak tahu. Amin Bapak Ibu ya. Lalu di ayat yang ke-20 Bapak Ibu, di sana dilihat, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Wah, begitu besar kasih Tuhan Bapak Ibu ya. Walaupun mereka sudah membuat satu kekejian di hadapan Allah Bapak Ibu, tapi Allah kita Allah yang Maha Pengasih Bapak Ibu. Jadi terhadap jemaat Laodikia ini Tuhan harus datang kepada mereka. Ini sesuatu hal yang luar biasa Bapak Ibu. Di jemaat-jemaat lainnya nggak kayak gitu Bapak Ibu. Tapi di jemaat Laodikia ini Tuhan yang datang Bapak Ibu, mengetuk Bapak Ibu, mengetuk ya. Di sini dikatakan, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk Bapak Ibu. Dia datang mengetuk pintu hati kita Bapak Ibu. Diketuknya Bapak Ibu, dia nggak mendobrak Bapak Ibu, Bapak Ibu. Oh, dia bisa saja sesuka hatinya kan Bapak Ibu, dia Tuhan kan, tapi dia tidak Bapak Ibu ya. Nah itu, karena itu tadi Bapak Ibu, ada kehendak bebas tadi itu ya, Bapak Ibu. Dia pun nggak bisa paksa-paksa, tapi kasihnya itulah yang membuat dia datang kepada jemaat Laodikia Bapak Ibu, sehingga diketuknya pintu rumah. Itu berbicara tentang hati Bapak Ibu. Lalu apa respon daripada jemaat Laodikia ini? Mari kita teruskan Bapak Ibu. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, maksudnya pintu hati Bapak Ibu ya. Nah, aku akan masuk mendapatkannya. Tuhan akan masuk Bapak Ibu. Jadi memang Tuhan nggak mendobrak Bapak Ibu ya. Apalagi menjebol sama aja Bapak Ibu ya. Mendobrak menjebol sama saja ya. Dan aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia. Bayangin Bapak Ibu, ini berbicara tentang keharmonisan Bapak Ibu. Tuhan itu rindu untuk membangun hubungan yang harmonis Bapak Ibu. Intimasi, kehidupan yang intim bersama dengan umat-umatnya Bapak Ibu. Kembali manusia ini Bapak Ibu, kembali persoalan manusia ini tidak taat Bapak Ibu ya, nggak tahu diri Bapak Ibu. Nah itulah dia ya, dan itu yang terjadi pada hari-hari ini Bapak Ibu. Berapa miliar penduduk dunia hari-hari ini Bapak Ibu ya, yang tidak mengenal siapa penciptanya, kan begitu Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita masuk dalam bilangan orang yang mengenal Tuhan Bapak Ibu. Nah oleh karenanya Bapak Ibu, mari ya, model kehidupan yang ada di jemaat Smyrna dan Philadelphia itu menjadi model teladan dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu ya, sehingga kita dikenal oleh Tuhan Bapak Ibu. Mahkota itu menjadi bagian kita, rumah yang sudah dia sediakan Bapak Ibu menjadi bagian kita Bapak Ibu. Kita pun bisa hitung-hitungan kan secara logika Bapak Ibu ya. Kayak saya, usia saya sekarang sudah 58 Bapak Ibu. Saya hitung-hitungan Bapak Ibu ya. Alkitab berkata kalau kau sehat 70 tahun, kalau lewat bonus Bapak Ibu. Nah, berarti kan tinggal ya, berarti kan wah sudah singkat Bapak Ibu ya. Tentu kita berdoa supaya kita kayak Musa, usia 120 tahun masih sehat, masih kuat Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu ya. Demikian juga yang sakit-sakit juga itu akan kembali disehatkan oleh Tuhan. Yang penting bagaimana kuasa firman Tuhan ini bekerja dalam kehidupan kita. Amin, amin Bapak Ibu ya. Nah ini ya, haleluya ya. Nah jadi luar biasa Bapak Ibu ya, di ayat 20 saya ulang sekali, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Wah luar biasa Bapak Ibu ya, begitu rindunya Tuhan terhadap jemaat-jemaat yang ada di Laodikia ini Bapak Ibu. Tapi di ayat 21 Bapak Ibu kembali Tuhan memberikan kesempatan dengan mengatakan, barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Nah ini tadi Bapak Ibu ya, yang sering saya ungkapkan, ada pemerintahan Kristus 1000 tahun. 1000 tahun itu cukup lama Bapak Ibu ya. Habis itu kita akan mengalami kehidupan kekal ya, itu nanti urusan Tuhan lah Bapak Ibu ya. Dan itu juga nanti bisa kita pelajari di dalam kitab Wahyu ini seperti apa pemerintahannya itu Bapak Ibu ya. Tapi janji Tuhan Bapak Ibu, barang siapa menang,
Nah, apakah kita bakal menjadi pemenang? Tentu Bapak Ibu kalau kita konsisten. Jangan panas-panas tai ayam Bapak Ibu. Ya, jangan suam-suam kuku. Ya, maju terus Bapak Ibu, maju terus Bapak Ibu. Ya, mau apa yang kurang Bapak Ibu? Ya, Tuhan sudah berikan semua kok. Ya, kekuatan sudah Dia berikan, kesehatan juga sudah diberikan. Ya, jadi bagi Bapak Ibu juga yang sakit, sebenarnya kesehatan itu sudah diberikan oleh Tuhan karena ada kuasa bilu-bilu Kristus itu untuk menyembuhkan sakit penyakit sebenarnya seperti itu. Tinggal kita berdoa bagaimana kita dimampukan untuk menyalurkan kuasa kesembuhan ilahi tadi itu yang melalui bilu-bilu Kristus itu. Nah, oleh karena kita terus membangun hubungan yang intim supaya kita tahu, ya, supaya kita mengerti tuntunan daripada Roh Kudus apa yang harus kita kerjakan Bapak Ibu. Dan intinya bagaimana kuasa itu mulai bekerja dalam kehidupan itu lenyap semua Bapak Ibu, ya. Nah, seperti itu. Apalagi kesuksesan sudah Bapak Ibu. Nah, mengapa Bapak Ibu? Karena Tuhan ada di dalam diri kita Bapak Ibu. Kalau kita berjalan sama Tuhan, siapa musuh kita Bapak Ibu? Ini yang harus kita pahami Bapak Ibu. Jadi jangan lihat kalau hari ini masih tinggal di rumah kos-kosan, hari ini tinggal di rumah sewa Bapak. Sesungguhnya saudara kaya. Saudara kaya kenapa? Karena harta saudara adalah Tuhan. Amin. Ya, tinggal kita sekarang mau nggak kita merapat, mendekat kepada Tuhan, dengaran dengan suaranya melalui firman Tuhan. Tinggal itu saja. Ya, jadi kalau dibilang sukses, sudah sukses kok. Sukses saudara. Ya. Mengapa? Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Tinggal kita bagaimana cara kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, itu perlu harga untuk dibayar. Pagi hari ini juga bagian daripada harga untuk membayar, untuk mengerjakan keselamatan kita. Jadi jangan bolong-bolong kan seperti itu. Jadi kalau nggak bisa pagi mendengarkannya masih ada lagi, ya kan? Bisa ditonton videonya Bapak Ibu supaya ya pengajaran kita itu teratur Bapak Ibu, sistematik seperti itu. Dan ini juga terkonfirmasi dari saudara-saudara yang menyampaikan kepada saya. Jadi pengajaran kita ini yang kita dapatkan Bapak Ibu nggak lompat-lompat dia. Jadi kita wahyu dulu, kita selesaikan dulu. Nah, sehingga mantap Bapak Ibu. Kan kayak gitu, nggak ada yang bolong-bolong Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu pun satu saat nanti dan sekarang juga sudah bisa membagikan kepada keluarga-keluarganya, kepada tetangga-tetangganya, kepada mertua, kepada siapapun Bapak Ibu. Sudah bisa Bapak Ibu, ya. Nah, itu dia ya. Jadi luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi di sini katakan, barang siapa menang ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku sebagaimana aku pun telah menang. Nah, jadi kalau Tuhan Yesus sudah menang Bapak Ibu, kita anaknya ini Bapak Ibu harus menang. Ya, we must be the champion, we must be the winner Bapak Ibu. Asal mau taat dan tunduk pada aturannya Bapak Ibu, perintah-perintahnya, kasihnya Bapak Ibu, ya, bimbingannya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Itu kerinduan Tuhan Yesus Bapak Ibu. Jadi sebejat apapun kita di hadapan Tuhan Bapak Ibu, Tuhan tetap mengasihi dan Dia masih berharap Bapak Ibu ya. Masih berharap untuk kita datang kepada Dia Bapak Ibu, dan Dia rindu untuk makan bersama dengan kita Bapak Ibu. Dia rindu Bapak Ibu untuk bersekutu dengan kita Bapak Ibu. Nah, oleh karena jangan keraskan hati saudara ya, untuk tidak bersama dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu ya. Nah, kalau saya yakin dan percaya Bapak Ibu ya pastilah ya bertumbuh kehidupan rohaninya ya. Itu pun ya kita terus berdoa, asal konsisten saja Bapak Ibu ya. Termasuk saya juga terus tetap berdoa sampai hari kesudahan nanti Bapak Ibu ya. Sepanjang masih bisa, ayo mari lakukan Bapak Ibu. Jangan ditunda-tunda Bapak Ibu ya. Jangan ditunda-tunda. Yang namanya hidup ini menjadi rahasia Tuhan Bapak. Kita nggak tahu Bapak Ibu. Hari ini kita sehat, besok sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita nggak tahu Bapak Ibu. Ya, nggak tahu. Kita sudah goodbye Bapak Ibu. Ya, nggak tahu Bapak Ibu. Tapi ketika hari itu datang Bapak Ibu, di mana malaikat menjemput kita Bapak Ibu, kita sudah siap Bapak Ibu ya. Dan itu juga yang harus kita sampaikan dengan keluarga-keluarga kita, sehingga tidak ada ratapan tangisan untuk mengiring kepergian kita Bapak Ibu. Semua dikuatkan Bapak Ibu, dan pastikan kita ada di rumah Bapak. Kan kayak gitu Bapak Ibu. Jangan nanti kita nggak mengenal suara domba kita, yang jemput bukan malaikat Tuhan Bapak Ibu, malah malaikat jahat dibawa kita ke tempat yang lain Bapak Ibu, sehingga nggak naik ke atas Bapak Ibu, nah malah turun ke bawah Bapak Ibu. Wah, itu kan dunia orang mati itu kalau yang di bawah bumi itu Bapak Ibu ya. Mestinya ke atas Bapak Ibu
ke surga sana, ke langit sana Bapak Ibu. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi marilah kita berjaga-jaga Bapak Ibu. Yang namanya kehidupan ini juga kita nggak tahu Bapak Ibu. Kalau Tuhan katakan aku datang seperti pencuri, malaikat pencabut nyawa kita juga pun datang seperti pencuri Bapak Ibu. Nggak tahu kita Bapak Ibu. Jadi biarlah kalaupun kita pulang di dalam Kristus Bapak Ibu. Kalau kita pulang di dalam Kristus Bapak Ibu, jangan pernah ragu lagi. Kasih tahu sama keluarga-keluarganya Bapak Ibu. Ya. Saya juga kasih tahu sama istri saya. Udah ya, tak usah ragu lagi. Yang penting di dalam Kristus kita matinya. Seperti itu pulangnya Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu ya. Nah ini ya, jadi tak usah merasa ragu-ragu lagi. Yang penting kita di dalam Kristus. Nah oleh karenanya marilah kita terus berdoa, kita membangun hubungan yang intim supaya Roh Kudus terus yang mengajar kita, memberikan kekuatan kita, roh kita menyala-nyala, jiwa kita semangat, tubuh kita disehatkan kembali. Amin Bapak Ibu ya. Nah, lalu di situ dikatakan di ayat yang terakhir, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh Kudus kepada jemaat-jemaat. Amin Bapak Ibu. Jadi ini yang terakhir ya, kata-kata yang selalu diucapkan oleh Tuhan kepada 7 jemaat dan kepada kita hari ini. Karena pengajaran ini bukan hanya untuk jemaat yang ada di Asia Kecil, tapi pengajaran ini juga Bapak Ibu itu menunjukkan sifat karakter orang-orang Kristen, gereja-gereja Kristen, jemaat-jemaat Kristen Bapak Ibu. Nah hari ini Bapak Ibu, pagi hari ini Bapak Ibu, kita sudah bisa mengukur, menentukan ada di mana kita. Nah itu Bapak Ibu lah yang tahu sudah ada di mana. Perjalanan kehidupan rohani Bapak Ibu sudah di mana? Di jemaat Efesus, Smyrna, Philadelphia, atau Laodikia, atau masuk dalam kelompok golongan jemaat-jemaat yang lainnya yang ada di Asia Kecil itu Bapak Ibu. Jadi ini alat ukurnya Bapak Ibu. Mari kita merenung, dan ini menjadi renungan kita pagi hari. Dan inilah jemaat yang ke-7 Bapak Ibu yang sudah kita pelajari. Haleluya Bapak Ibu. Haleluya ya. Kita perlu tepuk tangan juga buat Tuhan Bapak Ibu, karena kita masih diberikan kesempatan untuk memahami tentang karakter jemaat Bapak Ibu, sehingga kita jadi bisa mengerti Bapak Ibu. Haleluya Bapak Ibu. Ya puji Tuhan. Ya, lalu nanti berikutnya Bapak Ibu kita mulai tur lagi Bapak Ibu, masuk lebih dalam lagi, dan Tuhan sudah nggak sabar untuk membagikan itu kepada saudara dan saya, kepada kita semuanya. Amin Bapak Ibu. Nah lalu saya akan simpulkan Bapak Ibu ya. Yang pertama tadi itu yang berkaitan dengan jemaat yang ada di Laodikia Bapak Ibu. Yang pertama, sifat pribadi Kristus itu dicatat di dalam ayat 14 ya. Amin. Ya tadi kan ada kata amin, saksi yang setia, pergumulan dari ciptaan Allah. Nah itulah sifat pribadi Kristus. Lalu yang kedua Bapak Ibu ya, pujian Tuhan untuk jemaat setempat tidak mendapat pujian. Nah ini kaitannya dengan pujian ya Bapak Ibu, mereka tidak mendapat pujian Bapak Ibu. Wah dikecam habis Bapak Ibu ya. Lalu justru mereka mendapat teguran dan kritikan dari Tuhan, yaitu di ayat 16 dan ayat 17. Dengan kata-kata karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas Bapak Ibu. Nah ini, jadi kalau memang panas sekalian Bapak Ibu, supaya rohnya menyala-nyala ya. Kalau memang dingin sekalian supaya iya, kayak saya dulu kan dingin Bapak Ibu, sehingga menjadi santapan iblis Bapak Ibu. Ya tentu ya kita berharap ada orang yang mendoakan kita Bapak Ibu, kan kayak gitu baru kita dijamah oleh Tuhan Bapak Ibu. Ya. Haleluya Bapak Ibu ya. Jadi nggak boleh suam-suam kuku, dimuntahkan sama Tuhan Bapak Ibu. Nah itu ya. Jadi kembali kita diajar Bapak Ibu ya. Lalu berikutnya, engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Nah ini Bapak Ibu ya. Nah, lalu tuntutan terdapat di ayat 18 ya, membeli padaku emas, baju putih dan lagi minyak untuk melumas matamu. Itu kaitannya dengan hal-hal yang rohani Bapak Ibu ya. Nah itu tadi ya, ancaman yaitu ayat 16c, di sana dikatakan aku akan memuntahkan engkau dari mulutku kalau tidak bertobat Bapak Ibu. Jadi sebenarnya di dalam Tuhan itu cepat, begitu jatuh langsung bangkit ya. Dan itu yang dilakukan oleh Daud, lalu minta ampun Bapak Ibu, dan berjanji tidak akan melakukan. Selesai Bapak Ibu di hadapan Tuhan, dan Tuhan akan merestorasi, Tuhan akan memulihkan kehidupan kita, dan kita kalau mau dipakai oleh Tuhan lebih hebat lagi masih bisa Bapak Ibu ya. Lalu berikutnya Bapak Ibu, ancaman yaitu di ayat 16c, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku ya. Lalu ada janji Tuhan Yesus. Nah untuk mereka masih diberikan kesempatan, ayat 21 ya. Di sana dikatakan, jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama aku. Haleluya. Barang siapa menang, ia akan
dudukkan bersama-sama aku di atas tahtaku. Nah ini Bapak Ibu ya. Jadi biarlah kita menjadi pemenang-pemenang dalam setiap pertandingan. Kembali Bapak Ibu, kekristenan ini bukan sprint, tapi kekristenan adalah maraton Bapak Ibu ya, bukan awal. Kalau awal Bapak Ibu kita sudah belajar bagaimana jemaat-jemaat yang ada di Asia kecil ini awalnya menggebu-gebu Bapak Ibu ya. Tiada hari tanpa pelayanan, tiada hari tanpa pertemuan-pertemuan doa Bapak Ibu ya, awal saja Bapak Ibu, awal saja ya, akhirnya lesu Bapak Ibu dan akhirnya ditegur oleh Tuhan. Terkecuali 2 jemaat yang ada di Smyrna dan yang ada di Philadelphia, dan khususnya yang ada di Philadelphia Bapak Ibu, itu menjadi soko guru, pilar-pilar kekristenan yang ada di muka bumi ini, luar biasa Bapak Ibu, dan kita tentu rindu Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu ya, mari Bapak Ibu, kembali saya katakan mari Bapak Ibu ya, utamakan hal-hal di atas Bapak Ibu ya, karena berkat itu juga ada Bapak Ibu, itu bagian daripada janji Tuhan Bapak Ibu. Kita tidak dibiarkan, kita tidak dibuat miskin, tapi Tuhan masih ingin menyelidiki kita Bapak Ibu, sama dengan saluran kita ini Bapak Ibu ya, paling kita ada 20 orang seperti itunya Bapak Ibu, tapi kalau kita setia Bapak Ibu yang mengambil bagian semua Bapak Ibu apa yang diperintahkan oleh Tuhan Bapak Ibu, maka Tuhan akan memberikan berkat. Jadi makin banyak orang yang bergabung sama kita itu juga berkat Bapak Ibu ya, artinya kita dipercaya oleh Tuhan. Tapi nggak apa-apa, kita mulai dari hal-hal yang kecil dulu, yang penting kita mau saja dipakai oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu ya. Saya yakin dan percaya ya, sahabat-sahabat saya yang luar biasa ini masih setia terus mengikuti ya pengajaran-pengajaran disampaikan oleh hambanya melalui kebenaran firman Tuhan. Biarlah Bapak Ibu kita sampai pada garis finish Bapak Ibu, karena mahkota itu Bapak Ibu, kehidupan masih panjang, tiada akhir Bapak Ibu, masih panjang sekali Bapak Ibu, dan kita tidak mau tersesat Bapak Ibu, karena semua informasi itu ada di dalam Alkitab Bapak Ibu. Dan biarkan sebelum kita pulang ke rumah Bapak Ibu ya, kita diperlengkapi sehingga kita tahu Bapak Ibu apa yang harus kita kerjakan Bapak Ibu ya, kita bisa membedakan mana suara Tuhan, mana suara hantu Bapak Ibu, karena seorang jemaat yang baik adalah dia mengenal suara gembalanya Bapak Ibu. Pertanyaannya, apakah kita sudah mengenal suara gembala kita, Yesus Kristus Tuhan Bapak Ibu? Itu juga menjadi renungan kita pada pagi hari ini Bapak Ibu. Nah tentu pertanyaannya, bagaimana supaya kita bisa mengenal suara gembala kita Bapak Ibu? Nggak ada cara lain terkecuali kita mengkunyah-kunyah, mengkonsumsi Bapak Ibu firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Disitulah Tuhan Bapak Ibu yang akan terus mengajak kita, Roh Kudus yang akan membawa kita untuk mengenal mana suara Tuhan, mana suara hantu Bapak Ibu. Sehingga pada hari kita nanti Bapak Ibu, di mana malaikat akan menjemput kita Bapak Ibu dari muka bumi ini, meninggalkan bumi Bapak Ibu, kita mengenal suara Tuhan kita Bapak. Kita mengenal malaikat mana yang akan membawa kita Bapak Ibu. Seperti yang saya sampaikan Bapak Ibu, kekristenan itu Bapak Ibu bukan berapa banyak yang mengantar kita ke liang kubur tempat peristirahatan kita Bapak Ibu. Nggak ada yang mengantar, katakanlah cuma 1-2 orang Bapak Ibu, nggak jadi masalah Bapak Ibu. Atau katakanlah ketika saudara-saudara kita Bapak Ibu yang mengalami kecelakaan pesawat Bapak Ibu ya, nah itu kan nggak ada yang ngantar Bapak Ibu ya, tapi yang jemput itu yang paling penting Bapak Ibu di kekristenan itu ya. Kalau kecelakaan Bapak Ibu, pesawat udara, kapal di laut Bapak Ibu, nggak ada yang ngantar Bapak Ibu, tenggelam begitu saja Bapak Ibu. Nah apalagi yang di pesawat Bapak Ibu, kalau sampai meledak ya kan hancur Bapak Ibu ya kan. Kalaupun ada mungkin kepalanya di utara, kakinya di selatan Bapak Ibu ya, tapi begitu sangkakala Bapak Ibu ditiup oleh kemuliaan Allah, itu kembali menyatu Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu, karena tubuh kemuliaan Kristus itulah yang akan kita kenakan Bapak. Ini yang harus kita pahami Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Ayo semangat, semangat, semangat. Pak Agus masih ada di sana itu, Pak Thomas Henry masih ada di sana. Nah, ini pribadi-pribadi yang sedang sakit, kita juga berdoa itu. Amin ya. Nah ini, ayo Ibu Lina juga yang masih sakit itu, ayo semangat, semangat juga. Ya, karena ada beberapa saudara-saudara kita yang mengalami sakit fisik Bapak Ibu, dan percayalah Bapak Ibu ya yang mengalami sakit ini juga ya, biarkanlah bilu-bilu Kristus itu yang menyembuhkan sakit penyakit Bapak Ibu semuanya ya, biar sehat rohnya. Jadi kalau rohnya dulu yang disehatkan, baru jiwanya pun ikut sehat Bapak. Tubuhnya otomatis Bapak Ibu ya, itu pikirannya tenang. Jangan berpikir sana kemari, fokus aja kepada Kristus Bapak Ibu. Mulai, ayo mari Bapak Ibu ya. Haleluya. Baik Bapak Ibu ya, sebelum kita mengakhiri, saya minta istri saya untuk berdoa
Berdoa terus kita Bapak Ibu ya, karena sebagai hamba Tuhan tugas kita berdoa. Haleluya. Silakan Pastor. Baik Bapak Ibu, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat anugerah-Mu yang senantiasa baru dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu, itu semua karena kasih-Mu yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Layaklah kami bersyukur kepadamu, layaklah Engkau yang ditinggikan ya Tuhan, sebab Engkau layak terima pujian kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga Bapak buat firman-Mu yang boleh ditaburkan pada pagi hari ini, yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Andi Padriadi Wiharjo Kusumo ya Tuhan. Terima kasih buat pengajaran yang Tuhan singkapkan pada pagi hari ini. Kami boleh belajar dengan kehidupan jemaat yang ada di Laodikia ya Tuhan. Bapak, kami bersyukur kalau Tuhan masih mengasihi kami, kalau Tuhan masih menyayangi kami ya Tuhan. Untuk itu Kau mengingatkan kami ya Bapak, untuk kami boleh melihat, boleh mengintrospeksi diri kami. Ya, amin. Apakah kami Tuhan selama ini suam-suam kuku di hadapan-Mu? Apakah kami Tuhan, kami sudah panas di hadapan-Mu ya Bapa? Ampuni kami ya Tuhan, kalau selama ini kami boleh menyombongkan diri kami boleh berkata kami kaya, kami kuat, bukan karena kekuatan Tuhan, tapi karena kekuatan kami. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur karena kami adalah anak-anak yang Kau kasihi, anak-anak yang Kau sayangi. Dan kami membuka hati kami untuk Engkau tegur dan Engkau hajar ya Tuhan, sehingga kami seperti bejana yang siap dibentuk ya Tuhan di tangan penjunan, dan itu akan menghasilkan ya Tuhan bejana-bejana yang indah di hadapan-Mu. Dan kami akan duduk bersama-sama dengan Engkau bertahta di atas tahta kemuliaan-Mu yang kudus ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dan biarlah kiranya pada pagi hari ini izinkan ya Tuhan perkenanan-Mu turun melingkupi setiap kami, memenuhi setiap kami ya Tuhan. Oh, jangan biarkan Roh-Mu pergi dari kehidupan kami, tapi biarlah Roh-Mu terus menyala-nyala dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ya Tuhan, boleh kuat di dalam Tuhan. Kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang Kau kasihi, dan kami boleh berdiri teguh ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Roh-Mu terus menyala-nyala, sehingga kami senantiasa bergairah di dalam Tuhan. Kami senantiasa mengasihi Tuhan sekalipun badai topan datang menghadang kami ya Tuhan. Tapi kami mau katakan kami mau tetap cinta Engkau. Kami mau katakan kami mau tetap setia kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan biarlah ketika Engkau mengetuk pintu, kami akan membukanya ya Tuhan. Dan kami adalah domba-domba yang akan dengar-dengaran akan suara-Mu ya Tuhan. Jamah telinga rohani kami, sehingga kami peka akan suara-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap dakwaan-dakwaan si iblis yang coba-coba menghalangi kami untuk kami bangkit maju di dalam Tuhan, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Dan setiap sakit penyakit yang coba-coba menghalangi kami untuk kami boleh bergerak maju di dalam Tuhan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap ikatan-ikatan yang mengikat kami lepaskan, kami bebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah ya Tuhan otoritas Tuhan itu turun dalam kehidupan kami, sehingga apapun yang menghalangi kami tetap menerobos, karena Allah kami adalah Allah penerobos di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman-Mu pada pagi hari ini itu termaterai dalam kehidupan kami, itu mengingatkan kami untuk kami tetap setia kepada panggilan-Mu, untuk kami tidak suam-suam kuku Tuhan, sehingga kami tidak Engkau muntahkan, tapi Engkau menjadikan kami anak kesayangan-Mu ya Tuhan, anak umat pilihan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Siapapun kami yang ada mendengar pada pagi hari ini, dimanapun kami berada ya Tuhan, kami yang ada di saluran khotbah pendeta ini, kami boleh panas di dalam Tuhan. Roh kami boleh menyala-nyala di dalam Tuhan. Setiap hambatan-hambatan kami boleh lepaskan, setiap ikatan-ikatan kami boleh lepaskan, dan kami boleh ya Tuhan
duduk bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Kami boleh makan bersama-sama dengan Engkau, dan kami boleh duduk memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Dan Engkau memberkati setiap umat-umat-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati dimanapun mereka berada, Bapak Ibu, saudara-saudara kami yang ada di saluran khotbah pendeta ini Tuhan. Baik dari Tuhan Sabang sampai Merauke, dari Indonesia sampai kepada bangsa-bangsa. Tuhan, kami rindu ya Tuhan, biar kuasa-Mu terus mengurapi kami, Roh Kudus-Mu terus membangkitkan iman kami, sehingga kami terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Kami tidak melihat ke kiri ke kanan, tapi kami boleh terus memandang Engkau ya Tuhan. Kami tidak seperti bulu yang terkulai ya Tuhan, tapi kami boleh semangat bagaikan Raja Wali yang terbang tinggi. Ketika badai itu datang, maka kami akan naik terbang tinggi ya Tuhan, karena kekuatan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkat-Mu tercurah dalam setiap kehidupan umat-umat-Mu ya Bapa. Dan kami percaya saat ini kuasa kesembuhan boleh mengalir atas setiap umat-umat Tuhan. Yang sakit boleh disembuhkan, yang terikat boleh dibebaskan, yang lumpuh boleh berjalan, yang buta boleh melihat, bahkan yang mati dibangkitkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya setiap air mata yang boleh jatuh Tuhan, Engkau gantikan dengan sukacita yang daripada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati ya Tuhan setiap keluarga demi keluarga, rumah tangga demi rumah tangga, usaha, pekerjaan, pelayanan, apapun yang mereka boleh alami hari-hari ini. Kami percaya Tuhanlah jawaban dalam kehidupan mereka. Mereka semuanya ya Tuhan menjadi orang-orang pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Tidak ada yang gagal, tidak ada yang Tuhan, semuanya boleh bangkit, semuanya boleh menang di dalam Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan biarlah ya Tuhan Engkau menutup bungkus setiap kehidupan umat-umat-Mu ya Tuhan. Setiap kota di mana mereka berada, rumah tangga demi rumah tangga, usaha, pekerjaan ya Tuhan, pelayanan, studi, masa depan ya Tuhan. Bahkan Engkau membangkitkan generasi-generasi muda yang ada di saluran khotbah pendeta ini ya Tuhan. Kami percaya generasi muda seperti anak panah yang siap di tangan penjunang untuk ya Tuhan, untuk Kau lepaskan ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kami akan melihat pekerjaan-Mu nyata dalam kehidupan kami, dan kami tetap pegang janji-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita arahkan hati kita ke Kristus. Terimalah berkat anugerah sukacita damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih Yesus Tuhan yang sempurna, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang manis. Itulah yang menyertai kita hingga hari ini, bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus menyambut kita di awan-awan yang permai. Kita yang percaya dan telah diberkati bersama-sama, kita katakan amin. Amin. Bapak Ibu saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Thank you so much for your coming. Makasih sudah hadir bersama dengan kami dan tim tentunya Bapak Ibu ya, ingin mengucapkan salam sejahtera, salam damai, salam sehat, sukses selalu Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa pada jam 7 waktu Indonesia bagian Barat. Tuhan Yesus memberkati. Bye.